Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada awalnya antara dua hari raya ini secara syariat keduanya itu setara, sama. Karena keduanya adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, di mana pada hari itu kita berbahagia, kita bergembira dengan sepenuh hati dan sukacita, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala melalui salah satunya melalui takbir. Tapi memang kita lihat dalam kenyataannya praktek bisa berbeda. Kadang-kadang secara jujur kita menyambut Idul Fitri dalam kondisi normal tentunya di luar pandemi dengan begitu gegap gempita, dengan begitu membahana, dengan begitu luar biasa dan kadang-kadang menghabiskan budget biaya yang begitu besar. Tetapi ketika tiba Idul Adha, kadang-kadang kita diam-diam saja, santai-santai saja. Ada orang yang mengeluarkan dana begitu besar ketika Idul Fitri untuk sesuatu yang sebenarnya nilainya maksimal itu adalah syiar, tetapi biasanya nilainya adalah budaya. Dia misalnya membeli pakaian, dia mudik, membeli makanan, kue-kue lebaran dan seterusnya, dia bisa habis mungkin jutaan bahkan puluhan juta, apalagi kalau mudiknya jauh. Tetapi begitu Idul Adha tiba untuk melakukan satu syariat yang disunahkan, fasalli li rabbika wanhar, yaitu menyembelih hewan kurban, kadang-kadang dia merasa tidak cukup atau merasa berat mengeluarkan dana untuk membeli kambing atau membeli hewan kurban. Sementara ketika Idul Fitri, dia mengeluarkan dana begitu besar untuk menyambut Idul Fitri dengan gegap gempita. Maka ini adalah satu hal yang harus kita renungi, bahwasanya sejatinya kedua hari raya ini sama-sama anugerah, nikmat dari Allah yang membahagiakan, kita sambut sepenuh hati. Tetapi kenapa berbeda hari ini nyatanya? Saya pernah waktu itu agak bersedih. Karena apa? Ketika saya dalam perjalanan, saya perjalanan pulang kampung, kemudian ada di jalan itu, ada baliho, pada waktu itu adalah Idul Adha. Tetapi saya disambut dengan satu baliho besar. Yang di sana baliho itu adalah baliho tentu pejabat daerah lengkap, masih dengan senyum dan salamnya mengucapkan Selamat Idul Fitri. Artinya apa? Itu baliho sudah sejak Idul Fitri dipasang, dan ketika Idul Adha tidak ada yang memasang baliho yang sama. Jadi memang dalam budaya kita sebagian besar habis-habisan semangat Idul Fitri, ketika Idul Adha biasa. Maka kemudian ada beberapa hal yang kita bisa renungi. Sejatinya keduanya adalah hal-hal hari raya yang mulia yang harus kita siarkan. Ada beberapa hal yang bisa kita renungi. Yang pertama, hari raya adalah saatnya kita bersyukur karena Allah berikan kesempatan untuk kita menuntaskan ibadah-ibadah utama dalam agama kita. Idul Fitri kita bahagia karena sudah menuntaskan ibadah Ramadan. Walitukmilul iddata, kita sempurnakan Ramadan kita bahagia dengan beridul Fitri. Maka sempurna kita menyelesaikan rukun Islam yang keempat. Nah, Idul Adha ceritanya kita juga berbahagia, kita juga bersyukur. Karena apa? Karena saudara-saudara kita yang di tanah suci yang berhaji telah menyempurnakan ibadah haji. Kita tahu bahwa wukuf 9 Dzulhijjah atau hari Arafah adalah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Maka Idul Adha adalah juga rasa syukur bahagia kita karena saudara kita menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Jadi dua-duanya adalah rasa syukur atas tuntasnya satu ibadah yang mulia. Itu renungan yang pertama, jadi jangan dibedakan. Kemudian yang kedua, bisa jadi kita semangat menyambut Idul Fitri karena didahului dengan Ramadan yang dijanjikan berlipat pahala. Tentu saja ada kewajiban puasa di dalamnya. Tetapi apakah Idul Adha tidak ada kesempatan? Ada. Ketika Idul Adha, kita juga diberikan momentum-momentum untuk mendapatkan pahala yang berlipat, yaitu 1 sampai 10 Dzulhijjah yang disebutkan Ayyamul Ashr, yang Rasulullah SAW bersabda, Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah
melebihi hari-hari 1-10 Dzulhijjah. Sampai para sahabat mencoba membandingkan, bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka dikatakan bahkan lebih baik dari berjihad fisabilillah, kecuali ada orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan keduanya, alias mendapatkan mati syahid. Itu baru bisa menandingi kemuliaan 1-10 Dzulhijjah. Artinya apa? Ketika menyambut Idul Fitri kita bergembira dengan Ramadan, kesempatan mendapatkan amal dan mendapatkan ampunan, maka Idul Adha kita pun bergembira karena ada sebenarnya kesempatan, momentum mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Kemudian, renungan yang ketiga. Pada hari raya, apa sih yang sebenarnya membuat kita kangen, nostalgia, membuat kita hati kita berdesir, membuat kita baper? Biasanya adalah takbirannya. Sejak kecil kita selalu mengenang masa-masa takbiran. Lebaran, hari raya itu identik, salah satu cirinya adalah takbirnya. Nah, kita sekarang bisa bandingkan, ternyata kalau Idul Fitri sebenarnya momentum takbiran itu terbatas waktunya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setelah memasuki 1 Syawal, jadi di hari akhir Ramadan itu kita berbuka, kita bertakbir. Sampai kapan? Terbatas sampai waktu khatib naik mimbar Id. Terbatas sedikit, padahal kan kita senang, padahal kita kangen. Sementara Idul Adha, waktunya panjang. Kita disunahkan kalau takbir yang mutlak saja, mutlak itu bebas, tidak terikat waktu, itu ada yang mengatakan mulai dari 1 Dzulhijjah. Bayangkan, 1 Dzulhijjah bisa mulai. Tapi para ulama juga mengatakan yang takbir yang muqayyad, yang khusus, yang bisa kita lakukan juga setelah selesai sholat wajib, itu bisa dimulai sejak fajar hari Arafah atau 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai akhir hari Tasyrik atau 13 Dzulhijjah. Berarti kita punya kesempatan bertakbir 5 hari. Maka inilah mungkin salah satu hikmah kenapa Idul Adha sering disebut dengan Aidul Akbar, hari raya yang lebih besar. Karena sebenarnya momentum bertakbirnya saja lebih banyak daripada Idul Fitri. Maka kenapa kita ragu menyambutnya dengan sepenuh hati? Kemudian yang keempat, renungan berikutnya, hari raya adalah hari untuk bergembira. Karenanya untuk menyempurnakan kegembiraan dalam hari raya kita tidak boleh berpuasa. Nah, kenyataannya dalam Idul Fitri yang benar-benar dilarang berpuasa itu sebenarnya cuma 1 hari, yaitu 1 Syawal. 2 Syawal boleh kita berpuasa. Bahkan sebagian ada yang mulai sunnah puasa Syawal. Walaupun banyak juga yang belum memulai karena masih banyak makanan, masih banyak acara pada hari itu. Tapi sebenarnya secara syar'i yang benar-benar tidak boleh kita berpuasa hanya 1 hari, Idul Fitri, 1 Syawal. Tetapi dalam Idul Adha ternyata kita tidak boleh berpuasa 4 hari. 4 kali lipat dari Idul Fitri. Kapan itu? 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah tidak boleh kita berpuasa. Berarti apa hikmahnya? Kita diminta pada Idul Adha sebenarnya untuk melakukan aktivitas bahagia, makan-makan lebih panjang daripada Idul Fitri. Apa kata Rasulullah SAW ketika menyebutkan dan mensifati hari Tasyrik? Beliau mengatakan, innama hiya ayyamul akal wasyurb wadzikrullah. Dia adalah hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah. Maka Idul Adha, kebahagiaannya, agenda makan-makannya harusnya lebih banyak, lebih panjang. Tidak boleh puasanya lebih panjang daripada Idul Fitri. Maka ya, kenapa kita ragu untuk menyambutnya dengan lebih semangat juga? Atau minimal bersemangat sama dengan Idul Fitri. Nah, belum lagi kalau kita lihat bagaimana di dalam Idul Adha itu jelas kita pada hari itu berbahagia. Salah satunya adalah diberikan kesempatan. Kita menikmati daging hewan kurban. Ketika kita menyembelih, kita disunahkan menikmatinya. Ataupun kalau tidak, kita mendapatkan hadiah dari kerabat kita. Maka sungguh pada hari Idul Adha jelas kita berbahagia, dan bahagianya secara syar'i ada menu-menu istimewa pada hari itu, yaitu apa? Daging hewan kurban. Hal yang tidak secara spesifik disebutkan atau ada pada hari raya Idul Fitri. Nah, tentu ini bukan hanya untuk membanding-bandingkan, karena sesungguhnya kita semua menjalaninya. Dua-duanya adalah kebahagiaan, dua-duanya kita alami dan kita syiarkan.
Ini adalah renungan supaya kita jangan terlalu jauh membedakan bagaimana kita menyambut Idul Fitri dengan Idul Adha. Karena sesungguhnya ternyata di dalam Idul Adha ada makna yang luar biasa, ada renungan yang luar biasa, dan ada kesempatan-kesempatan momentum yang luar biasa. Mari kita ajak keluarga kita untuk mensiarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.